Kristen ini harus menjadi orang suci atau menjadi orang jahat? Tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Iya, karena nggak masuk akal pertanyaanmu itu. Kau bilang keimanan Kristen meyakini anak Maria mati di tiang salib untuk menebus dosa Kristen. Coba diperbaiki dulu pertanyaannya. Begini bentar, Bang Erik, diperbaiki dulu pertanyaannya. Gimana? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebutkan maka satu data, satu ayat saja Yesus menyebutkan nama Adam di kitabmu. Permintaan apa pula ini? Agak lain ini. Kalau Yesus datang menebus dosa Adam, kalau Yesus datang untuk menebus dosa Adam, sebutkan nama Adam yang disebutkan dari mulut Yesus dalam kitabmu. Mana? Siapa? Mana? Apa pertanyaanmu apa? Tadi saudara kau bilang si Al, dia menyinggung nama Nabi Adam. Nabi Adam, sejak kapan Adam jadi nabi? Ya, tunjukkan datanya. Enggak, aku tanya sejak kapan Adam jadi nabi? Sejak Adam berbicara dengan Tuhan. Semua yang berbicara dengan Tuhan, manusianya disebut nabi, gitu. Ya betul deh. Nanti malam kita diskusi ya. Waduh. Tuh, si Ray menghindar mulu kalau udah ketemu Gurunda. Mana ini? Kita kemarin diskusi kau udah kalah. Apalagi? Loh, lu bilang gua framing. Gue jelasin, lu bilang framing gitu. Bilang istrimu boleh banyak. Gimana sih? Nih. Tenang dulu, aku sama Erik dulu bentar. Lo iya istri boleh banyak. Iya bentar dulu, sama Erik dulu bentar. Erik, sejak kapan Adam jadi nabi? Coba jelaskan. Sejak Nabi Adam itu menerima perintah dari Tuhannya. Sejak Nabi Adam menerima perintah dari perintah. Iya. Betul, berfirman kepada Adam. Saya tanya, ada enggak di kitabmu Tuhan berfirman kepada Adam? Ada. Dulu itu, jangan lari-lari. Sejak kapan? Sejak kapan? Nabi Adam. Manusia pertama, bukan nabi. Kau bilang nabi. Ya mana makanya itu makanya yang keluar, yang wajib keluar dari mulut Kristen itu sampah. Mana? Kotoran. Ini lagi kan? Iya, betul. Bungkus aku dong. Bungkus. Kalau Kristen tidak jahat, maka sia-sialah kematian Yesus. Aku nggak marah, aku cuma menegaskan kau aja supaya kau pintar. Begitulah keyakinanmu. Kenapa? Ya memang sampah. Nah, kenapa? Seperti ajaran Paulusmu mengatakan bahwasanya kitab Taurat itu di Filipi 3 nomor 8 sampah. Iya, coba jelaskan. Coba gimana? Coba menurutmu gimana? Coba. Apanya lagi? Kau udah kujelaskan tadi samamu. Kristen itu dikonsep oleh Paulus memang harus berdosa, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ingkar kepada keputusan Tuhan, ingkar kalian, mengelak kalian daripada ketetapan Tuhan. Makanya, ya, kalau kalian mengharapkan kebenaran ketika menjalankan ibadah, beramal, melakukan perbuatan baik, yang didasarkan dari hukum, ya, didasarkan daripada hukum Taurat, maka Kristen tidak dibenarkan oleh Allah Theos. Tidak ada dalil. Yang kedua, kau bilang Kristen itu mulutnya sampah. Mana dalilnya? Emang iya. Dua-dua nih kesalahanmu. Satu lagi. Iya. Apa yang kau sampaikan itu sampah semua, nggak ada gunanya gitu. Yang mana dalilnya? Coba mana? Iya. Filipi 3 nomor 8. Mana dalilnya? Gue bilang. Filipi 3 nomor 8 kau baca. Coba baca. Ya kau yang baca biar kau pintar.
Siapa yang bernarasi dia yang bacakan? 1 Korintus 4 nomor 13 juga. Korek. Itu bagus tuh 1 Korintus 4 nomor 13. Tapi Betul. kami adalah Korek. sampah dunia. Nah, itu sampah itu. dunia. Sampah itu. Nanti malam. Ngaku loh. Baru gua udah kalah tuh, masuk tiba-tiba. Lo kalau gua kalah nggak mungkin Edis takut sama gua. Kan gua udah kalah gua. Gue tadi Kalau mau gua kalah harusnya Edis nggak takut sama gua ya. Kores, dengar dulu. Gue mau diskusi tahu sama Juma tadi, Dinda Juma. Udah lama gak diskusi sama dia. Lu udah bonyok berkali-kali loh. Itu bonyok apa ya berkali-kali? ibarat Mana? lu tuh Mana? kalau dialog sama Gorunda ibarat judi tau nggak? Lu udah Mana? kalah Mana? sekali, kalah 2 kali, kalah 3 kali, lu udah ketagihan jadinya. Gitu. Soalnya aku udah lama gak diskusi sama dia. Masalahnya itu 2 kali aku naik, dia terus Makanya- tadi sholat. Ini sekarang tak hafal lagi. Tiba-tiba dia minta ganti. Lu Gimana udah itu? kalah kok. Tadi udah terbukti Kok bahwasanya kalah? Yesus lu itu ada Apa aja baru 2, lari? ada Yesus yang digantikan sama ada Yesus yang asli. Kayak gitu, Rey. Terima aja lah. Kok terima aja, enak kali lu terima aja. Udah terima aja. Udah terima aja lah kenyataannya. Kalah itu menyakitkan, Bre. Kok kalah menyakitkan? Emang kalah di mana? Kita kan pakai data. Ya iya ketika sama Nah. gurunya tadi lu tergagap-gagap gitu. Jadi macam lu judi online kalah terus nagih-nagih pengen main lagi gitu. Apa aja baru naik loh, baru Nggak bisa. naik. Kok gagap tergagap? Kapan aku ngomong? Baru ngomong 2 kata dia udah minta ganti. Gimana sih? Minta apaan? Aku baru Alhamdulillah. Aku baru naik. Udah akui aja, Rey. Akui aja. Apa namanya? Berikut lu rakyat jelata lagi. Lu udah bisa dialog sama Gurunda itu udah sebuah kehormatan. Harusnya lu screenshotnya lu jadiin foto di rumah. Lu print 2R gitu loh. Jangan enggak. Kores, lu nanti malam buka room ya, kita diskusi ya. Jarang-jarang lu dialog dengan Ya. lu diskusi aja. Takutnya gini, lu diskusi sama gua kemarin aja lu hampir masuk Islam loh, gara-gara diskusi sama gua. Hampir masuk Islam. Orang lu kalah debat lu kok. Iya loh. Gua Gua yang kalah lah masuk Islam, Lu, masuk Kristen. anggaplah gua kalah debat. Kenapa lu hampir masuk Islam? Gua kalah Gimana debat nih, coba? kok lu hampir masuk Islam? Kan Dari gua yang mana? kalah debat. Dari mana gue kalah coba? Masuk Lu Islam dari mana? terbata-bata lu sampai gini. Kalau misalnya kan lu pamit mau turun karena lu nggak bisa jawab lagi. Terus lu bilang gini, gue bilang gini, ya udah. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu, Rey. Amin. Amin. Baru turun lu kan. Itu lu hampir masuk Islam itu. Astaga Kores. Jangan inilah penontonmu banyak 1,1 nih ya. Lo tak ketika gua tanya semoga hidayah Allah sampai kepadamu, lu bilang amin nggak? Lu bilang amin nggak? Oh itu menghargai kau aja itu. Ya udah lo, artinya apa? Toleransi, Artinya lu menghargai toleransi. bahwa lu akan masuk Islam kan gitu. Bukan itu. Makanya jauh, di situ gue jauh, bingung, lu jauh. bilang gua kalah tapi kok lo yang hampir masuk Islam jauh. Dia menghargai, tapi sedang toleransi. menuju. Kan Iya. nggak apa-apa. Itu dinamakan toleransi. Iya tapi kan sedang menuju. Sesama-sama kita ini menghargai. Iya, tapi kan lu sedang menuju masuk Islam ini. Bukan, Iya. itu menghargai toleransi namanya, bukan mau masuk Islam. Menghargai. Tapi gini Rey, emang ketika gini gue tanya, ketika lu nanti masuk Islam, terus lu dipukulin sama keluarga lu siap? Masuk Islam. Sejak kapan gue masuk Islam? Iya. Ketika lu nanti masuk Islam, Terus terus lu dipukulin sama keluarga lu siap nggak dipukulin sama keluarga lu kalau lu masuk Islam? Masuk Islam, gue masih tetap Kristen. Udah jelas itu. Kalau gue bilang, kalau misalnya lu masuk Islam terus lu dipukulin sama keluarga lu siap nggak dengan konsekuensi seperti itu? Oh jawabannya juga kalau saya masuk Islam ya kalau juga saya dipukul. Tidak akan terjadi. Nah kalau misalnya dipukul siap nggak? Dipukul keluarga gitu. Dipukul keluarga siap nggak? Ya tidak mau lah. Ngapain saya masuk Islam Nggak mau. Wah berarti kawan-kawan dia masih takut dipukuli keluarganya sehingga belum masuk Islam sekarang. Nggak apa-apa Rey, nggak apa-apa. Keren. Kores. Bang Juma mana? Masih takut dipukuli keluarga. Dia. Gurunda Mana lagi dia? kalistenik.
Gak seru, main lari-lari aja dia. Kalistenik kok lari-lari. Lu tau kalistenik nggak? Gak tahu aku apa itu tuh? Wah inilah orang Kristen inilah kebanyakan diamnya di gereja terus nggak tah dunia Orang dia. nggak tahu kan bertanya, nggak mungkin aku bilang aku tahu, aku nggak tahu. Kalistenik itu olahraga bodybuilding tapi yang ini loh, yang apa ya gerakannya tuh visioner lah, nggak konvensional kayak di gym gitu. Olahraga jam Lalu nggak ngerti lah segini. itulah pokoknya. Masa olahraga jam masih Olahraga siang jam bolong? iya. Kok siang bolong ini sore loh? Kok siang bolong? Coba spill. Di sini masih jam sore di sini. 3 kurang. Oh kan nih, ini makanya ini juga ini orang nggak tahu Indonesia itu kebagi 3 waktunya. Ada Wita, ada Wit, ada Wib. Oke, berarti Ray, itu ini jam berapa? gimana Jam sih? 4. Berarti Makanya jam 4. iya di sini jam 4. Makanya Ray, lu tuh masuk Islam supaya lu pinteran sedikit, lu gaul gitu loh. Lu kalau Kristen mulu ya beginilah, nggak tahu apa-apa. Kalistenik nggak tahu, Indonesia ada 3 waktu nggak tahu, nggak tahu semua. Kalau lu jumpa gue lu heran-heran lu Kores. Oh, ini rupanya Bang Ray gitu. Lu kadang nggak pernah Lu paling orangnya yang pakai kemeja, yang kemeja kancing atas sama kancing kedua baru nyatu kan gitu. Nah, itu kan. Preme. Pasti lu yang gitu-gitu pasti. Kemejanya nggak rata pasti. Kores. Ini nggak, itu pasti gak aneh gue, pasti kaget juga. Pantatnya bolong ada koyaknya. Ini room yang Ya kan? dari Ada koyaknya pantatnya. Pasti lu pakai celana katun, ikat pinggang, si lubang celananya kelewat satu kan. Iya, Udah kebaca sendalnya pasti kayak gitu lu. Udah baca, sendalnya kiri dua-duanya. Sebenarnya kiri dua-duanya. Kalau ini masuk sama blender nih. Heran pasti gue liat orang kayak gitu. Dulu. Oi. Kemarin si blender waktu sakit gigi, kasihan aku nengoknya. Ngomong aja dia pelan-pelan, aduh blender. Dia melakukan blender bilang. Kasihan aku nengok. Ya lu kan sebagai orang Kristen kan yang percaya mujizat kesembuhan, yuk lu kasih mujizat kesembuhan lah. Dikasih hola-bala. Tahu kok, gara-gara makin parah berdoa atas nama Yesus semoga sakit gigi sembuh, makin parah denyut bah, gila kali, ampun kali. Betul, ampun. Makanya blender bertobat lah kau. Ini Ray. Tunggu ya. Ini gue nanya serius nih. Lu kan Kristen. Kemarin gue lihat dialog kapan ya? Kayaknya 2 mingguan kemarin waktu pertama kali ribut Kristen sama Kristen. Bom sama Elia Miron kan ribut soal rencana penyaliban kehendak iblis. Tapi bukan itu yang gue tanya. Nah, apa katanya? Enggak, bukan itu yang gue tanya. Nah, terus di sini si Elia ngeluarin argumen gitu. Apa itu? Orang mati meninggal dunia itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan Tuhan yang melakukannya. Jadi siapa? Tapi dari iblis. Karena Tuhan itu kan ingin memberikan kehidupan bukan kematian. Itu Elia Miron. Lah di situ si Bom kaget, gua aja yang Muslim kaget. Oh gitu ya di Kristen ya. Nah sekarang gua tanya lu sebagai Kristen, kalau orang meninggal dunia itu perbuatan iblis atau perbuatan Tuhan kalau di Kristen? Perbuatan Tuhan. Kuasa hidup dan Bukan mati. iblis itu berarti. kuasa Berarti Tuhan. Elia Miron salah. Ya tidak tahu bagaimana, saya nggak dengar. Kenapa Kan Elia mana? Miron Kenapa Elia Miron bilangnya iblis ya? Ya saya nggak dengar, nggak mungkin saya salahkan yang saya tidak dengar. Kalau saya dengar Ya, tadi karena upah dosa adalah maut itu, Aki. Iya ya. Apa berangkat dari situ ya? Upah dosa adalah maut. Makanya iblis yang bikin Iya. mati manusia di konsep dia. Iya, karena Kalau itu upah iblis. dosa dalam maut, betul. Iblis itu menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa agar bersama-sama dengan dia ke dalam api neraka. Tetapi keinginan mati itu adalah keinginan Tuhan, bukan kemauannya si iblis. Gitu. Karena Tuhan itu Jadi berkuasa iblis di bumi kalau iblis tuh nggak mau. dan mati manusia. Jadi iblis nggak kalau dalam Kristen iblis nggak mau manusia mati dalam Kristen atau gimana? Iblis itu maunya manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu ke dalam maut. Sama seperti Yesus disalibkan. Oke, maunya tuh jatuh ke dalam dosa, tapi Bentar, aku jelaskan nggak dulu. mati gitu ya maksudnya ya? Oke, bentar Ya. aku jelaskan disalibkan. Yesus itu disalibkan, itu kemauan Tuhan dan iblis. Kenapa? Tuhan maunya Yesus itu bangkit naik ke surga, sedangkan iblis mau Nyari remis anjir supaya damai kemauan iblis dan Tuhan ya. Coba gimana nyambungnya coba kemauan iblis dan Tuhan gimana nyambungnya? Rupanya Yesus itu bangkit, tidak mati dan
pergi ke alam maut bersama dengan iblis. Makanya dia memframing, mengatakan, iblis itu mengatakan bahwasannya Yesus itu diserupakan karena dia sudah kalah. Disangka dia mati dan mati ke alam maut. Sedangkan itu Yesus bangkit ke surga. Makanya dia memframing, dibilanglah Yesus diserupakan, digantikan. Begitu. Maksudnya digantikan itu sebenarnya Yesus yang asli mati, Yesus yang diserupakan ini bukan Yesus gitu maksudnya. Ya, kalau dalam kami Yesus itu ya emang Yesus karena dia mati dan bangkit ke surga. Bukan diserupakan. Berarti yang mati dan bangkit ke surga bukan diserupakan. Tadi lu bilang diserupakan. Yesus, tetap Yesus. Maksudnya gimana? Hah? Terus yang diserupakan siapa? Diam dulu Erik. Nah, gimana? Yang diserupakan siapa? Ya tidak ada. Ya memang Yesus disalibkan. Lo gua kira ada dua jadinya waktu Yesus bangkit ada dua, ada yang Yesus yang diserupakan makanya sama saya Yesus yang bilang, asli. Gua kira gitu maksud lo. Makanya saya bilang kalau kamu belum paham, belajar nih sama abangmu, biar ku ajarin. Mana tahu kamu masuk bisa. Nah, coba ajarin gua. Sebelum coba. hari kiamat datang masih ada waktu bertobat. Ini kan masih ada waktu nih. Ya. Masih ada waktu nih. Waktu Yesus terangkat ke sorga, orang-orang ngelihat sorganya. Gimana? Waktu Yesus terangkat ke sorga, orang-orang lihat sorganya. Orang-orang lihat surganya. Surga itu emang di mana? Nggak tahu kan di kalian kan percaya Yesus terangkat ke sorga. Betul. Nah, artinya kenapa kalian bisa bilang Yesus terangkat ke sorga? Kenapa bisa bilang gitu? Itu yang tertulis. Oke, tertulis. Nah, ini kamu berarti ada saksinya Yesus terangkat ke sorga. Manusia bisa melihat surga? Tidak bisa, karena manusia ini ada di bumi. Surga itu ada di beda lagi dengan bumi. Beda. Nah, terus kenapa sok tahu ini orang-orang bilang Yesus terangkat ke sorga kalau nggak lihat sorganya? Kok sok tahu? Ada tertulis. Kenapa penulis bisa ngomong gitu? Ya tidak tak. Yang penting ada tertulis dalam Alkitab, itu yang kami percayai. Di luar dari isi Alkitab kami tidak percaya. Wah, ini nggak bener ini. Oh, nggak benar. Nggak bener ini imannya ini. Makanya kamu bilang jangan imani saja. Kami itu pakai akal, udah kami imani, baru kami pelajari, baru kami percaya. Bukan hanya imani saja. Nah, coba dipakai akalnya gitu. Kenapa ini berani-beraninya penulis ngomong terangkat ke sorga, padahal nggak ada yang lihat sorganya? Jadi Yesus terangkat kemana? Tulislah kami percaya. Sama iya, seperti bukan kalau kalian kan korban. Ya gini Kores, aku bertanya samamu. Kamu mengenal Allahmu dari mana? Dari Tuhan, dari Allah, langsung dari Tuhannya. Terus? Dari mana? Langsung berkata begitu? Tidak kan? Iya, perkataannya disampaikan Nabi, lalu perkataannya ini terbukukan dan kitab tersebut namanya Al-Quran gitu. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya kan? Ada, ya. Ya udah, sama seperti kami, ada tertulis. Gitu loh. Nah iya, cuman gini, kalau misalnya lu nanya ke Islam, kalian percaya ini memang Al-Quran perkataan siapa? Perkataan Tuhan langsung. Ya otomatis harus mutlak percaya. Kalau kalian penulis ini apa? Di dalam Al-Quran kalian, dari mana Allah langsung berkata langsung? Siapa yang menulis? Siapa yang mendengar? Siapa saksinya? Ya dia dilihat aja itu, dia berfirman, dia berkata kayak gitu kan? Ya itulah sama dengan Alkitab kami. Dia bilang sudah tertulis, jadi itu yang kami percaya. Oh berarti penulisnya Tuhan sama kayak Islam gitu ya? Penulisnya Tuhan. Oh bukan, beda bro. Saya kira Tuhan penulisnya. Nah kalau bukan Tuhan, artinya kita bisa bertanya dong, bisa bertanya dong. Nanti malam buka room, kita diskusi. Start jam berapa? Nah ini Ray ini kabur-kaburan terus. Ketika pertanyaannya sudah mulai mencapai titik kebenaran, sebentar lagi lu akan lebih dekat lagi kepada Islam. Lu malah nanti malam. Jangan ditunda-tunda, Ray. Kalau masuk Islam sekarang. Gores, ini roomnya Blender. Terus mau ngapain? Blender diam-diam gara-gara ada kok ngomong, gitu loh. Ya iya, itu artinya Blender menghargai kita gitu loh, dan Blender sangat menunggu lu bersyahadat. Ini sedikit lagi kita bersyahadat, Ray. Ayo. Nah, coba. Jadi ketika penulis bilang si Yesus ini terangkat ke sorga kan gitu.
penulis ini tahu dari mana Yesus ini terangkatnya itu menuju ke sorga gitu. Emang penulisnya lihat sorga atau gimana? Silakan. Kitab. Kalau ada tertulis di Alkitab itu yang saya percaya di luar dari Yang gua tanya bukan tulisannya, penulisnya yang gua tanya, Rey. Penulisnya. terus Penulisnya yang gua tanya. Ini penulis apakah dia sok tahu atau dia tahu? Kalau tahu dari mana gitu. dia sama dengan kamu mengenal Allahmu tadi dari Silakan. Alkitabmu. Dari mana dia kamu tahu? Penulis dia Ray Geblek. Ray, penulis. Ini kan penulis kitab sucinya. Kristen kan bukan Kristen ya. Kan bukan terus? penulisnya. Nah, ini yang nulis ini kan beda. Kalau gua kan yang mengimani tulisan, bukan penulisnya kan kalau gua. Ya nggak sama dong gua sama penulis Bible. Penulisnya gitu. Berarti kami mengimani aja. Mengimani penulisnya. Itu Iya, yang lu mengimani lakukan. Bukan isinya gitu. Loh, kok tertawa dia gimana? Gua bukan mengimani penulisnya, gua mengimani apa yang tertulis kan gitu. Bukan isinya. Kamu mengimani tadi penulisnya, bukan isinya kau bilang tadi. Gimana sih ini? Ini perjanjian baru kan sangat tergantung sama penulis kan. Kalau Al-Quran kan nggak tahu, nggak peduli kita penulisnya siapa, walaupun banyak. Seharusnya kita iman itu isinya. Iya, makanya. Penulisnya. Kau bilang penulisnya tadi. Nah sekarang kalau misalnya lu mengimani isinya datang dari siapa gitu? Isinya datang dari siapa? Kamu sih kalau diskusi kan, ayo, dikit lagi. Isinya datang dari siapa, Rey? Gimana? Enggak, Rey, ini sedikit lagi lu akan masuk Islam. Tinggal lu jawab. Isi dari perjanjian baru itu datang dari siapa? Kores. Sama aja Waduh, dengan isi terdiam Al-Quran. deh. Bukan diam, sama aja. Lu kalau isi Al-Quran kami datangnya dari Tuhan kami. Langsung gitu. dari surga. Kalau isi Al-Quran kami datangnya dari Tuhan kami. Kalau isi perjanjian baru datangnya dari siapa? Dari Tuhan? Ya, Gak apa-apa, gak ada saya. masalah. Gua hargai. Maksud saya langsung dari surga turunnya gitu. Apa? Nah, bingung kan? Nah, gue jelasin yang gua, nanti lu jelasin yang lu ya, supaya kita lihat Jelasin, bagaimana cara kita beriman gitu ya. Nah, boleh jelasin. kita mengimani Al-Quran karena Al-Quran itu adalah perkataan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kami yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang mendengarkan perkataan Nabi, yang mendengarkan firman Allah dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, mencatat, menuliskan gitu. Sehingga sampailah kepada kita sekarang. Apakah itu sistematikanya kitab suci kami. Apakah Allah itu langsung menyuruh? Kalau lu gimana? Kalau kitab lu gimana? Apakah sama seperti kita atau beda? Oke, aku jelaskan seperti kau tadi ya, karena nggak bisa bertanya. Boleh. Dalam kitab kami kan ada penulisnya, ada Matius, ada Lukas, Yohanes, bahkan ada situs Paulus. Oke. Paulus begitu. Nah, Oke. Sama kan dengan jawabanmu tadi? Nggak ada bertanya kan? Oh, jadi dari penulis, kalau berarti dari isi kitab lu ini dari penulis, gitu kan? Dari penulis yang di kenyataannya seperti itu. Nah, ditulislah. Nah, artinya kita berbeda. Kalau Islam mengimani isi yang dari Tuhan, kalau kalian mengimani isi dari penulis. Beda di situ, Rey. Beda. Berarti Rey mengimani penulis ini bukan mengimani Tuhan. Mereka itu ada karena sudah mengalami. Jadi mereka menulis. Matius. Oh, oke. Jadi Rey mengimani pengalamannya para penulis. Oh ya udah, nggak masalah kalau gitu. Mereka ada pada saat itu. Jadi apa, gimana? Ditulislah dalam kitabnya. Kalian gimana? Apakah Nabi Muhammad berarti pada waktu itu ada Nabi Muhammad pada zaman itu? Loh, kalau kami kan Tuhan, kalau kami kan mengimani apa yang Tuhan katakan. Netnya Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu saksi dong. Kalau kami begitu. Bisa jadi Al-Quran dari Allah itu ke Al-Quran bagaimana? Ceritanya bagaimana? Nah tadi kan ketika Nabi menyampaikan firman Allah kepada para sahabat, para kaumnya, para sahabat ini menuliskan kitab tersebut. Ya, terserah. Itu jawabannya. Para sahabat ini menuliskan kitab tersebut, kan gitu. Bagaimana itu jawabannya? Itu perkataan Allah itu sampai kalau Al-Quran tadi bagaimana? Ceritanya bagaimana? Tadi
Nah ini makanya Ray jangan panik, dengarkan dengan tenang gitu. Karena kita udah tahu perbedaannya antara imannya Ray sama imannya kita. Kalau Ray kan mengimani penulis, Ray itu sebagai Kristen mengimani pengalaman pribadinya penulis. Nggak apa-apa. Sekarang udah jadi agama kok. Nah, kalau Islam itu ini mulia dan spektakuler. Gimana coba? Pertama dari Tuhan menyampaikan firman kepada Nabi menyampaikan kepada sahabat menuliskan perkataan-perkataan dari Allah tersebut yang disampaikan Nabi. Ah gitu kalau kami keren. Sehingga nanti dibukukan sesuai dengan urutan dari Al-Quran sendiri itu Nabi yang menyuruh, Nabi yang mengatakan taruhlah surah ini di antara ini dan itu, taruhlah ayat ini di antara ini dan itu kalau dalam Islam gitu kan. Nah, makanya rapi. Si Ray ternyata kawan-kawan kita sudah tahu ya bahwasanya Kristen itu mengimani pengalaman-pengalaman pribadi penulis. Kok bisa jadi iman? Kok bisa jadi agama pengalaman pribadi penulis gitu loh? Kenapa nggak Tuhannya langsung aja? Kenapa malah penulis? Ada pada zaman itu dan menuliskannya dalam kitab kami. Kalian gimana? Ada pada zaman itu menuliskannya. Artinya penulis ini saksi dong, bener nggak? Artinya penulis ini saksi ya. Ada pada zaman itu. Sekarang pada zaman itu. Sedangkan kalian gimana? Perkataan Allah. Kena lu di sini sekarang. Artinya sorga ini ada saksi yang melihatnya ya. Kunci ya. Artinya sorga ini ada saksi yang melihat ya. Sorga ketika Yesus terangkat ke sorga, sorganya ada saksinya ya. Perkataan Allah tadi bagaimana bisa sampai kalau dijawab dulu Ray. Mau kabur. Jangan kabur dulu. Ini lu mau masuk Islam ini. Bentar lagi lu keluar dari Kristen ini. Bentar lagi lu keluar dari Kristen ini. Penulis Ray, penulisnya Perjanjian Baru, dia melihat sorga ya. Setuju? Kamar mandi. Waduh, ini mau masuk Islam malah cabut dia. Ray, Ray, selamat datang di kebenaran, Mabre. Ayo, jangan kabur dulu. Ayo, masuk Islam dulu. Ayo, waduh, gimana nih penghujat satu nih, berat dia masuk Islam, di dalam dirinya, di dalam diri ini iblisnya ketua semua. Bertobat. Kalian ini yang baca kitabnya Paulus, kalian ini belum bertobat. Makanya bertobat cepat. Ini dikit lambat. Dikit lagi kawan-kawan ya, dikit lagi ya, si Ray akan masuk Islam gitu, karena dia udah mulai ngerti. Penulis katanya saksi melihat Yesus ke sorga. Ya, perhatikan kita lagi di situ ya, kita lagi di situ nih. Penulis melihat sorga yang Yesus naik ke sana gitu. Begitu ya Ray ya. Gimana? Ray. Apa tuh? Penulis ini melihat Yesus dan sorga di langit gitu ya. Setuju? Dulu mana HP khusus lagi? Bentar. Waduh si Ray ini dikit lagi ya. Udah keringet dingin Ray. Mau tipes? Mau tipes? Coba beli suplemen vitamin C dong Pak. Kores. Kalau kau pandai kali kau premium. Ayo Ray. Ayo makanya ini sebelum lu demam karena ada perpindahan iman dalam diri lu. Ini gua ulang ya. Artinya penulis ini dia bersaksi melihat sorga dan Yesus. Setuju? Melihat sorga. Zaman dulu yang melihat. Nah, iya. Katanya melihat. Satu-satu dulu ngomongnya. Siapa yang mendengarin ngomong? Diam dulu. Gimana tadi? Iya, sebentar ya. Ini kawan-kawan sebentar ya. Ini Ray ini sebentar lagi syahadat ini. Penulis ya Perjanjian Baru, dia bersaksi melihat sorga ya. Melihat sorga. Gimana sih Ray? Mereka melihat surga Dia itu di bumi, surga itu di mana? Nggak melihat surga? Coba, di mana surga itu di mana? Berarti enggak, ini menurut lu penulis melihat surga atau tidak? Menurut lu? Jangan sampai jadi 2-0 loh. Kemarin kau udah kalah sekali, ini mau kalah lagi. Katanya enggak apa-apa kalau gua kalah lu masuk Islam enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Coba. Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Ini dikit lagi, makanya dijawab dulu. Penulis dia bersaksi melihat sorga atau tidak? Penulisnya Perjanjian Baru, silakan. Di mana dikatakan dia melihat surga? Dia manusia. Mana ada yang melihat surga? Manusia itu tidak bisa Nggak melihat lihat sorga berarti. Nggak lihat sorga ya? Kita kunci. Kita kunci kawan-kawan, dia nggak melihat sorga. Murid-murid Yesus. Artinya di Lukas 24:51 bilang loh, penulis itu nggak mungkin melihat sorga. Gitu dibilang. Lu sendiri yang bilang itu. Kalau dia melihat surga, otomatis dia tidak akan bisa melihat surga. Mana nih Kores ini? Aduh, pelajaran SD aja. Tunggu. Gua ada gangguan roh jahat di sini yang ingin menghalangi lu masuk Islam. Alasan mau kabur. Lukas 24:51 ini Rey ya. Ini ya. Mau kabur gimana? Lu mau masuk Islam masa gua kabur? Gimana? Kan gue pengen menyaksikan di sini. Masa gue kabur? Lu mau masuk Islam lo? Lukas 24:51. Lukas 24:51. Buka di situ. Ya, Lukas. Bentar dulu. Oh, kan dia nggak pernah lihat sorga. Kok bisa bilang terangkat ke sorga? Kan nggak pernah lihat. Terangkat ke surga, berarti dia ada dibilang melihat surga. Tidak ada kan? Nah, kenapa dia bisa bilang sorga kalau nggak lihat? Ayo. Ya kan dia tidak melihat. Ada dibilang sini melihat. Dan dari mereka dan terangkat ke surga. Iya, Ada karena kenapa dia bilang? Ada dibilang Kenapa melihat dia surga, bilang? tidak ada. Nah, kenapa dia bilang sorga? Melihat surga, Nggak ada kan? Terus kenapa dibilang terangkat ke sorga? Kan nggak lihat. Nah, terangkat kan, bukan melihat kan? Ayo. Terangkat kan? Iya. Kenapa dia bisa sok tahu? Kan nggak lihat sorganya. Kok sok tahu? Ya, bukan soal gak mati dulu baru bisa lihat surga. Kalau kau orangnya benar, kalau Sorga, dia udah meninggal. terangkat kan, bukan melihat kan? Terdiam. Nah itu